Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis dinamika kedudukan PR di dunia kerja. Yang pertama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Muhammad Arkan Gufroni dengan 3 digit MPR terakhir 004, kemudian ada Muhammad Eva Revaldi dengan 3 digit NPM terakhir 007, selanjutnya ada Imam Febrian Sabarna dengan 3 NPM terakhir 024, dan yang terakhir ada Raffi Fikri Fahru Roji dengan 3 digit NPM terakhir 028. Pada presentasi kali ini kami melakukan penelitian di PT Pertamina Holis dengan narasumber Ibu Sri Rahayu yang berposisi sebagai manajer di PT Pertamina Holis. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu public relation. Public relation adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Menurut Jeffkins 2002, halaman 9. Selanjutnya, penjelasan singkat mengenai PT Pertamina. Seperti yang kita ketahui bahwa PT Pertamina Persero adalah sebuah BUMN atau badan usaha milik negara yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pada penelitian kali ini rumusan masalah kami bagi menjadi 3, yaitu yang pertama bagaimana kedudukan atau posisi PR dalam perusahaan Pertamina Holis, yang kedua apa saja tugas dan peran PR dalam perusahaan Pertamina Holis, dan yang ketiga bagaimana hubungan teori dan konsep fungsi strategis PR dalam perusahaan Pertamina Holis. Selanjutnya tujuannya untuk mengetahui kedudukan PR dalam perusahaan Pertamina Holis. Terus yang kedua untuk mengetahui tugas dan peran PR dalam perusahaan Pertamina Holis. Dan yang terakhir untuk mengetahui hubungan teori dan konsep fungsi strategis PR dalam perusahaan Pertamina Holis. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif seperti transkrip, wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, dan lain sebagainya. Menurut Purwandari 1998-29. Dan untuk manfaat penelitiannya, dari penelitian ini kami sebagai penulis mengharapkan para pembaca mampu memahami dinamika kedudukan PR di dunia kerja. Penulis memberikan informasi mengenai kedudukan, tugas, dan peran PR, serta mengaitkannya dengan teori dan konsep fungsi strategis PR dalam sebuah organisasi lembaga, perusahaan, atau organisasi. Dalam makalah ini, penulis menganalisis PR dalam perusahaan Pertamina Holis. Berikut hasil wawancara yang kami lakukan bersama narasumber Ibu Sri Rahayu. Kami mengajukan 7 pertanyaan. Mungkin untuk mempersingkat waktu, tidak dibaca, akan terlampir di makalah yang telah kami kumpulkan. Selanjutnya penjelasan mengenai kedudukan PR dalam PT Pertamina Holis akan dijelaskan oleh Rafif. Silakan Rafif. Untuk kedudukan PR dalam PT Pertamina Holis, kedudukan seorang PR yang berada di garda terdepan sebuah perusahaan membuatnya wajib memiliki kemampuan komunikasi yang baik, terutama dalam hubungan interpersonal. Karena tanggung jawab utama seorang PR adalah membentuk dan menjaga citra positif perusahaan. Maka yang dibutuhkan darinya bukan hanya sekedar kemampuan berkomunikasi seperti dalam kehidupan sehari-hari. Perusahaan membutuhkan sosok PR yang juga mengetahui cara untuk melakukan lobby dan negosiasi. Menjadi seorang PR memiliki tuntutan dan kemampuan mengantisipasi suatu masalah baik dalam organisasi maupun di luar.
Hal ini juga termasuk kemampuan untuk menyusun rencana kegiatan dan melaksanakannya sampai selesai, termasuk rincian anggarannya hingga evaluasi terhadap kegiatan tersebut. PR diharapkan mampu mengorganisasikan berbagai macam kegiatan kehumasan. Profesi sebagai PR menuntun pekerja di bidang tersebut harus mampu berpikir jernih serta objektif. Profesi sebagai seorang PR harus memiliki kepribadian yang utuh dan jujur serta memiliki kredibilitas yang tinggi, yakni dapat diandalkan dan dipercaya oleh orang lain. Hal ini wajar, mengingat sebagai seorang PR akan menjadi sumber berita bagi pers atau media massa, sehingga informasi yang disampaikan harus dapat dipercaya dan memiliki nilai berita yang tinggi. Yang tak kalah penting, dalam melakukan kegiatan PR harus selalu menerapkan etika profesi PR yang berlaku. Tak lain agar tidak menimbulkan misinformasi dan miskomunikasi. Dalam wawancara bersama narasumber yang merupakan manajer PT Pertamina Holdings, dapat kita ketahui bahwa kedudukan PR dalam PT Pertamina Holdings bisa disebut setara dengan posisi manajer seperti narasumber terkait, yaitu Ibu Sri Rahayu. Maka dengan kedudukan seorang PR seperti yang diturunkan narasumber, membuat PR dalam perusahaan PT Pertamina Holdings memiliki fungsi yang hampir sama dengan manajemen, baik dalam mengatur urusan internal maupun eksternal. Selanjutnya mengenai analisis fungsi PR di PT Pertamina Holdings akan dijelaskan oleh Muhammad Dafa Repaldi. Silakan Dafa. Sini saya akan menjelaskan tentang analisis fungsi PR di PT Pertamina Holdings. Dengan posisi dan kedudukan PR seperti yang dijelaskan dalam poin sebelumnya, menurut narasumber, fungsi PR di PT Pertamina Holdings mampu berjalan cukup maksimal. Narasumber menuturkan bahwa seorang PR harus selalu berusaha semaksimal dalam membantu perusahaan agar selalu memiliki hubungan yang harmonis melalui kegiatan komunikasi yang dikontrol oleh seorang PR. Dalam perusahaan PT Pertamina Holdings, menekankan seorang PR harus memiliki kepribadian yang utuh dan jujur, serta memiliki kredibilitas yang tinggi. Tak kalah penting dalam melakukan kegiatan PR, harus selalu menerapkan etika profesi PR yang berlaku, agar tidak menimbulkan misinformasi dan miskomunikasi. Dari pernyataan di atas, kita ketahui bahwa fungsi PR dalam perusahaan terkait berjalan dengan baik dan selalu disahkan agar tetap maksimal dalam menjalankan fungsi-fungsi PR sebagai mana mestinya. Selanjutnya untuk hubungan teori dan konsep fungsi strategis kedudukan PR di PT Pertamina Holdings akan dijelaskan oleh Muhammad Arkan. Silakan Arkan. Menurut Maria Supta Rumati, mengatakan bahwa fungsi PR terdiri dari beberapa poin, yaitu yang pertama ada kegiatan yang bertujuan memperoleh itikat baik, kepercayaan, saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publik atau masyarakat pada umumnya. 2. Memiliki saran untuk menciptakan opini publik yang bisa diterima dan menguntungkan semua pihak. Yang ketiga, unsur penting dan manajemen guna mencapai tujuan yang spesifik sesuai harapan publik, tetapi merupakan kekhasan organisasi atau perusahaan. Sangat penting bagaimana organisasi memiliki warna, budaya, citra, suasana yang kondusif dan menyenangkan. Kinerja meningkat dan produktivitas bisa dicapai secara optimal. Yang keempat, usaha menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya sekaligus menciptakan opini publik sebagai efeknya yang sangat berguna sebagai input bagi organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Hal ini berkaitan dengan fungsi PR yang kami analisis pada sebuah perusahaan Pertamina Holdings, di mana dalam perusahaan tersebut fungsi PR dijelaskan dengan tujuan menciptakan hubungan yang harmonis melalui kegiatan komunikasi. Karena dalam ruang lingkup pekerjaan seorang PR, dalam perusahaan Pertamina Holdings memiliki permasalahan yang tidak terlalu rumit, namun bisa menyebabkan kesalahpahaman baik pada pihak internal maupun eksternal. Salah satu permasalahan yang kerap kali timbul menurut narasumber yaitu kurangnya kemampuan atau potensi karyawan dalam memahami ruang lingkup pekerjaan
Misalnya, karyawan salah pengisian jenis BBM yang tidak sesuai dengan kendaraannya. Hal ini tentu saja bisa menyebabkan kesalahpahaman antara konsumen dan karyawan. Selain itu, narasumber juga mengatakan beberapa karyawan seringkali memberikan kembalian lebih kepada konsumen. Ini menyebabkan karyawan yang bersangkutan kurang store atau minus dan harus menggantikannya. Inilah yang menjadi rawan menimbulkan kesalahpahaman secara internal dan bisa berpotensi pemecatan terhadap karyawan yang bersangkutan. Ya, selanjutnya berikut dokumentasi wawancara yang telah kami lakukan bersama Ibu Sri Rahayu. Wawancara ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 yang lalu, kemudian pada pukul 8 malam sampai dengan selesai. Bertempat di Zoom meeting dengan narasumber seperti yang disebutkan tadi Ibu Sri Rahayu sebagai manajer PT Pertamina Holdings. Dan berikut bukti wawancaranya, terdapat gambar layar yang kami masukkan. Kesimpulannya dari penelitian yang kami lakukan, berdasarkan penelitian deskriptif dengan melakukan metode pendekatan kualitatif, dilakukan kegiatan wawancara dan observasi dari narasumber pihak internal perusahaan maupun eksternal perusahaan yang telah dilakukan oleh PT Pertamina Holdings. Maka dapat kami simpulkan bahwa pelaksanaan kedudukan public relation atau PR pada PT Pertamina Holdings dalam menjaga dan menjalankan fungsi PR mampu dilakukan secara maksimal. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa fungsi public relation adalah memelihara, mengembangkan, mempertahankan komunikasi timbal balik yang diperlukan dalam menangani masalah yang muncul atau meminimalkan munculnya masalah. Fungsi PR akan lebih optimal dalam mencapai sasaran yang ditentukan apabila ditunjang oleh fungsi dan struktur dalam organisasi yang mumpuni. Peranan dan kedudukan PR juga menjadi penting adanya sebagai garda terdepan atau wajah suatu organisasi maupun dalam hal ini sebuah perusahaan PT Pertamina Holdings. Maka fungsi PR dalam perusahaan terkait dikatakan sudah cukup maksimal dan berjalan sesuai program. Yang terakhir ada daftar pustaka, bisa dilihat dan dibaca. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.